Bibi Rachel bersandar di kursinya, menikmati ketenangan yang menyelimuti rumah. Jam di atas perapian berdetak dengan irama yang menenangkan, suara yang begitu diterima setelah hari yang panjang. Di usia 61, ia sangat menghargai momen-momen malam. Baik seperti inilah waktu untuk menyendiri, merenung, dan menikmati keheningan. Keponakannya David telah pergi hampir sepanjang hari dan ia memperkirakan dia baru akan pulang larut malam. Rachel membiarkan matanya terpejam, merasakan hangatnya cahaya. Lembut di ruang tamu, suara derit tiba-tiba dari pintu depan membuatnya terbangun dari lamunannya. Rachel membuka mata saat David masuk, melepas jaketnya. Ia memperhatikannya sejenak. Di usia 28, David telah matang menjadi seorang pria dengan kepercayaan diri yang tenang. Antusiasme masa mudanya telah berubah menjadi sikap yang lebih reflektif. Meski ia masih memiliki kilatan keceriaan di matanya. Hubungan mereka selalu kuat, tetapi akhir-akhir ini ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Masih bangun, Bibi Rachel? Kukira Anda sudah tidur, ucap David dengan senyum sambil memperhatikannya. Rachel membalas senyumnya, meskipun hatinya berdebar. Aku hanya menikmati keheningan. Momen seperti ini jarang terjadi. David berjalan melintasi ruangan dan duduk di sofa di sebelahnya, lebih dekat dari biasanya. Kehadirannya langsung terasa. Kehangatan yang memancar di antara mereka membuat jantung Rachel berdetak lebih cepat. "Boleh aku duduk di sini sebentar?" tanyanya, nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Terkejut oleh permintaan itu, Rachel ragu sebelum akhirnya menjawab, "Tentu." Hatinya berdegup kencang. Suasana terasa dipenuhi oleh sesuatu yang tidak bisa finiskan dan mereka duduk dalam diam. Hanya suara jam yang berdetak mengisi ruangan. David bergerak mendekat hingga kaki mereka bersentuhan. Sentuhan lembut itu terasa seperti aliran listrik, membangkitkan perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Ia menelan ludah, terkejut. Meskipun ia selalu menyayangi keponakannya, ini adalah sensasi baru yang berbahaya. "Aku sudah memikirkan kita," David berkata pelan, memecah keheningan. Rachel menoleh padanya, kebingungan terlukis di wajahnya. "Kita? Apa maksudmu?" David menatapnya dengan mantap. "Maksudku perubahan dalam hubungan kita akhir-akhir ini. Apakah Anda sadar ada sesuatu di antara kita yang selama ini kita abaikan?" Hatinya berdegup kencang. Ia ingin menyangkalnya, ingin menjauhkan ketegangan aneh itu. Tetapi ia tidak bisa, terutama dengan David sedekat ini. Kata-katanya menciptakan tantangan yang tak terucapkan. "David," ia memulai dengan suara gemetar, "kita tidak seharusnya..." Namun David meletakkan tangannya dengan lembut di lengannya, mengirimkan sensasi yang menggetarkan. "Aku tahu Anda merasakannya juga, Bibi Rachel. Jangan berpura-pura." Napas Rachel tersendat, kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya sementara tubuhnya berperang diam-diam melawan nalarnya. Ia ingin mendekat, merasakan kehangatan David, tetapi tahu itu salah. Keesokan paginya, Rachel bangun dengan perasaan tidak nyaman. Malam sebelumnya terus berulang di pikirannya, menolak untuk hilang. Ia nyaris tidak tidur, bergulat dengan kebingungan dan rasa malu. Apa yang dimaksud David? Mengapa ia tidak segera menolak momen itu? Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya salah paham, momen singkat kebingungan. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu lebih dalam. Saat ia turun ke lantai bawah, aroma kopi mengisi udara. Ia menemukan David duduk di meja dapur, membaca koran dengan tenang seolah tidak ada yang aneh terjadi malam sebelumnya. Ketidakpeduliannya membuat Rachel gelisah. "Pagi," katanya santai tanpa mengangkat pandangan, menyembunyikan sisa-sisa ketegangan malam itu. Rachel terdiam di pintu dapur, ragu apakah ia siap menghadapi David setelah malam itu. Tetapi menghindarinya bukanlah pilihan. Ia memaksakan senyum dan masuk. "Pagi," ia membalas, berusaha menjaga nada suara tetap tenang. Ia menyibukkan diri di meja dapur, menuang kopi seperti biasanya. Tangannya gemetar saat mengangkat cangkir. Ia ingin bertanya tentang malam sebelumnya untuk memperjelas semuanya, tetapi rasa takut menahannya. Bagaimana jika ia salah mengartikan niat David? Lagi pula, ia adalah keluarganya, keponakannya. Gagasan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam terasa mustahil, namun jantungnya terus berdetak lebih cepat. "Apakah Anda baik-baik saja?" Suara David memecah lamunannya. Rachel hampir menumpahkan kopinya. Berbalik, ia melihat kekhawatiran di mata David, mata yang mengandung intensitas yang sulit ia abaikan. "Aku baik-baik saja," jawabnya, berbohong.
Sambil meletakkan cangkir dengan hati-hati, David mengamati dengan seksama. Anda terlihat berbeda pagi ini. Apa aku mengatakan sesuatu tadi malam yang mengganggumu? Detak jantung Rachel kembali meningkat. Inilah momen yang paling ia takuti. Ia bisa saja mengabaikan atau menghadapi apa yang tak terucapkan. Ia memilih kehati-hatian, merasa belum siap menyelami emosi yang rumit di antara mereka. Tidak, bukan apa-apa. Ia menjawab terlalu cepat. Mungkin aku hanya lelah. David tampak tidak sepenuhnya percaya. Ia melipat koran dan meletakkannya di samping, menatapnya tanpa henti. Anda yakin? Rasanya seperti ada sesuatu yang terjadi tadi malam. Rachel membeku sesaat. Kata-kata itu menggema di pikirannya, tak terselesaikan dan berat. David juga merasakannya. Matanya beralih ke uap yang naik dari cangkir kopinya, berusaha merangkai kata-kata. David, katanya perlahan, suaranya hampir bergetar. Apapun yang terjadi tadi malam, kita sebaiknya tidak membahasnya. Mungkin lebih baik dilupakan. Namun, David tidak ingin membiarkannya berlalu begitu saja. Ia condong ke depan, suaranya merendah. Aku tidak bisa melupakan itu, Bibi Rachel. Aku rasa Anda juga tidak bisa. Napas Rachel tersendat. Ia berharap David akan mengabaikannya, tetapi ia justru menggemakan perasaan yang tidak ia akui. Sesuatu yang tak terbantahkan ada di antara mereka, dan ia tidak bisa lagi menghindarinya. Namun, sifat dari sesuatu itu membuatnya ketakutan. Sebelum Rachel bisa merespons, David berdiri dan berjalan menuju pintu, berhenti sejenak. Kita akan bicara lagi saat Anda siap, katanya dengan lembut. Meninggalkan Rachel sendirian di dapur, jantungnya berdegup dengan kecemasan yang tak terucapkan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan keheningan yang berat, seperti kabut tebal yang menyelimuti rumah. Rachel berusaha menghindari David, mencari-cari alasan untuk pergi atau mengurung diri di kamarnya. Ia mengisi waktu dengan pekerjaan rumah yang membosankan, membersihkan, merapikan, mencuci pakaian, apapun untuk mengalihkan pikirannya. Namun, tak peduli seberapa keras ia mencoba, perasaan yang mengganggu itu tetap bertahan. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah David dan kata-katanya menghantuinya. Aku tidak bisa melupakan itu, Bibi Rachel. Aku rasa Anda juga tidak bisa. David, di sisi lain, tampak menghormati keinginannya untuk menjaga jarak. Ia tidak memaksanya atau membahas percakapan mereka sebelumnya. Tetapi Rachel merasakan tatapannya setiap kali mereka berpapasan. Kehadirannya terasa seperti bayangan yang selalu ada, tetapi sulit dijangkau. Dan ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka semakin berat dari hari ke hari. Suatu malam yang larut, emosi yang tertahan akhirnya meledak. Rachel sedang duduk di beranda dengan secangkir teh tenggelam dalam pikirannya saat senja mulai jatuh. Ketentraman malam itu sangat kontras dengan kekacauan yang ada di dalam dirinya. Ia tidak menyadari keberadaan David hingga ia berbicara dengan lembut dari belakangnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Suara David tenang, tetapi ada ketakutan atau rasa bersalah yang tersirat di dalamnya. Rachel tidak menoleh, tetapi tubuhnya menegang mendengar pertanyaan itu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ya, Anda tahu, David membalas, lalu duduk di sampingnya. Kata-katanya membawa beban berat yang memenuhi udara di antara mereka. Aku tahu Anda memikirkannya, tentang bagaimana mereka meninggal, tentang apa yang Anda saksikan malam itu. Rachel menggenggam cangkirnya lebih erat, berusaha mengubur kenangan itu dalam-dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia alami hanyalah permainan pikirannya, terdistorsi oleh kesedihan. Tetapi kebenarannya jauh lebih kompleks. Ada hal-hal yang belum pernah ia bagikan kepada siapapun, dan entah bagaimana David mengetahuinya. Apa maksudmu? Bisiknya, ketegangan menyelimuti suaranya. Apa yang kulihat, apa yang kuingat, itu hanya kau juga melihatnya, bukan? David memotong. Bayangan itu. Gelombang ketakutan menyelimuti Rachel mendengar kata itu. Sudah bertahun-tahun ia tidak menyebutnya, tetapi ia masih ingat dengan jelas bentuk gelap yang mengintai di balik pintu, mengawasinya, menunggu. Ia dulu menganggapnya sebagai mimpi buruk, bayangan dari kesedihan. Tetapi sekarang, mendengar David menyebutnya, rasa takut lama itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Rachel menelan ludah, berusaha menjaga ketenangan. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ia berbohong. David menghela napas, mendekat dan menyandarkan sikunya di lutut.
Anda tidak perlu berpura-pura, Bibi Rachel. Aku juga telah melihatnya. Sejak aku tinggal di sini, ia terus mengawasiku. Aku pikir aku mulai gila. Tapi setelah apa yang terjadi di dapur, aku tahu aku tidak.